Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya kumpulkan Bapak Ibu guru di ruangan kelas 5 ini. Saya akan berbagi tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah ya. Nah, ini merupakan tugas saya selaku CIP angkatan 9 pada modul 1.4 ya. Di sini saya akan berbagi tentang diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu guru hebat ya. Di sini ada salam dari Kementerian Pendidikan kita ya. Tentang salam bahagia, salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur. Jadi kita ibaratkan siswa itu sebagai tanaman yang kita harus siram, kita harus pupuk, kita harus rawat agar dia tumbuh menjadi tanaman yang subur. Beliau juga memaparkan dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya, dia tidak bisa berharap, tapi hanya bisa menuntun. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah. Kondisi tanah ini bisa diperbaiki melalui mencampur, membajak, dan menjadikannya menjadi yang siap tanam. Kemudian memelihara tanaman padi, seperti mengairi, kemudian memupuk, menyemprot, dan menyiangi. Memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi seperti yang dijelaskan tadi dan sebagainya, sehingga menghasilkan buah yang baik seperti itu ya. Itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya akan berbagi tentang disiplin positif, tentang yaitu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol diri orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, ya, seperti itu. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda ya. Nah, otomatis setiap manusia itu kebutuhannya berbeda antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian makna disiplin belajar kontrol dengan menggunakan potensi kita, menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini adalah budaya disiplin, itu sangat penting sekali ya. Seperti kita guru datang tepat waktu, pulang tepat waktu, berpakaian yang rapi, itu adalah budaya disiplin. Seperti itu. Teori kontrol ini semuanya saling berhubungan, seperti semua perilaku memiliki tujuan. Ya, kemudian model berpikir menang-menangan ya. Di sini biasa ada ya. Di setiap manusia itu seperti yang saya katakan tadi ya. Model berpikir manusia itu berbeda-beda. Ada yang mau menang sendiri, ada yang mengalah, ada yang mau menerima ya. Ada yang mau bekerja sama dengan teman yang lain, ada juga yang tidak mau bekerja sama, seperti itu ya model berpikirnya. Kemudian manusia juga bisa berkolaborasi
dan berkomit ya dan konsen menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, teori motivasi terdiri dari satu yang pertama untuk menghindari hukuman. Ya, ini adalah motivasi ekstrak. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, ya. Seperti kita ya, kita hadir tepat waktu, mengajar dan sebagainya, itu yang kita kejar adalah imbalannya. Itu motivasi ekstraknya. Kemudian motivasi intriknya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang paling penting ya, untuk menghargai diri sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian muncullah yang namanya keyakinan kelas, seperti itu. Nah, di posisi kontrol ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian teman pemantau, manajer, segitiga ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini biasa kita gunakan dalam penanganan masalahnya. Kemudian yang terakhir ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, ya, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dasar-dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kita di dunia dilahirkan ini untuk bertahan hidup, ya. Bagaimana kehidupan itu, kita berusaha bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Kita ingin menguasai suatu wilayah, itu adalah hak dasar dari manusia itu sendiri. Kemudian manusia itu membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima di tempat itu, ya. Siapapun orang, siapapun dia, butuh yang namanya kasih sayang. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus hidup bersama dengan kelompoknya. Artinya di dalam kelompok itu dia harus diterima bagaimana caranya. Kemudian ada kesenangan. Nah, di sini paling penting adalah kesenangan. Manusia itu punya kesenangan sendiri, ya. Manusia punya rasa kesenangan yang berbeda-beda. Kemudian kebebasan. Nah, di sini yang paling penting, yang terakhir. Setiap orang, setiap manusia ingin dirinya bebas. Dia tidak ingin terikat, ya, seperti ini. Di sini ada yang paling penting, konsep budaya positif. Yang saya bagi dulu, yaitu paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah inti dari kegiatan diseminasi kita hari ini tentang konsep budaya positif. Yang pertama, paradigma belajar. Apa itu paradigma belajar? Perhatikan, ini adalah gambar sebuah tangan yang ditepal, ya, perubahan paradigma. Ada A dan B, misalnya saya dan ibu atau bapak, ya, mencoba kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga di tangan, yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberi benda tersebut. B. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan Anda. Sesuatu yang berharga kita kepal, kemudian teman meminta untuk membuka kepala kita. Nah, caranya dia meminta seperti membujuk, kemudian mengancam. Jika tidak membuka, dia akan mengancam kita. Kemudian menghardik, merayu, menyuap, apa saja ya. Nah, dari itu apa yang terjadi? Ini adalah sesuatu yang berharga buat kita. Ya, kalau dia merayu atau membujuk, ya dengan berbagai rayuan kita bisa membuka. Tapi kalau mengancam atau menghardik, tidak mungkin kita akan membuka. Dan apa yang terjadi? Dari ilustrasi tadi, tentu kita bisa membayangkan apabila sesuatu yang berharga akan diminta atau diketahui oleh orang lain itu, tentu kita sebagai manusia tidak mungkin akan membukanya begitu saja. Sudah jelas pasti ya, ada kesepakatan untuk membuka itu. Kemudian miskonsepsi tentang makna kontrol, tentang ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang biasa terjadi ya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, ini biasa terjadi kepada kita sebagai guru yang senior dengan junior. Nah, kemudian perubahan paradigma stimulus respons teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada stimulus respon, teori kontrol pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Otomatis tidak akan bisa. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini biasa terjadi. 1000 yang baik, 1 yang salah, kita semua sudah salah. Jadi yang 999 itu tidak terlihat, hancur hanya karena 1 yang salah. Nah, manusia kan tidak ada yang benar, pasti ada kesalahan. Nah, semua perilaku positif, teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, setiap perilaku itu memiliki tujuan tersendiri. Apakah seperti yang saya katakan tadi, perilaku buruknya, tapi dia mempunyai tujuan tersendiri yang baik. Tidak mungkin perilaku yang salah itu hasilnya salah, tidak. Pasti ada yang baik. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi pada diri kita sendiri. Ya. Usahakan orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita, tapi diri kita lah yang mengontrol diri kita sendiri. Di sini adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, teori kontrolnya. Jadi diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Ya, teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu benar. Misalnya saya atasan, saya mengontrol bawahan saya. Bisa, tapi tidak sepenuhnya. Apa yang saya inginkan belum tentu baik kepada bawahan saya. Kemudian pemaksaan ada pada saat wujudan gagal. Nah, ini biasa terjadi.
saya memaksa jika ada suatu kegiatan yang gagal, walaupun buruk di mata teman-teman guru yang lain, tapi karena gagal saya memaksa. Dari kontrolnya kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan di sini sebenarnya yang paling baik adalah kita bekerja sama menciptakan pilihan-pilihan pada kegiatan-kegiatan yang gagal. Stimulus responnya yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Teori kontrolnya sama, model berpikir menang atau menang ya. Stimulus responnya di sini kita berpikir menang kalah, menang dan kalah itu berpikir. Tapi di teori kontrol harus menang. Tidak ada kata kalah, tapi harus menang. Nah, konsep kedua tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, tertulis disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin membuat diri orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Disiplin ya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti peraturan-peraturan di sekolah yang harus menghadirkan kita tepat waktu, pulang tepat waktu dan sebagainya. Ya, itu budaya disiplin yang kita pakai di budaya kita. Tapi sebenarnya budaya disiplin itu adalah belajar untuk mencapai suatu tujuan yang dihargai. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini paling banyak terjadi, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kata disiplin ini biasa tidak sesuai dengan kita punya keinginan. Misalnya contoh saya sendiri yang harus misalnya datang jam 7 karena bangun saya jam 7, saya menjadi tidak nyaman. Menjadi rasa disiplin itu menjadi keterpaksaan, ya. Sehingga tujuan yang mulia itu tidak akan tercapai. Selalu ada masalah di belakangnya, selalu menggerutu di belakangnya. Tapi bagaimana caranya? Karena makna disiplin adalah belajar untuk menjadi lebih baik. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya tetap, ya, keras-kerasnya tetap itu sama saja, sebab jikalau kita tidak bercakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini Ki Hajar Dewantara menyatakan seperti ini, ya. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Kita bebas, kita merdeka, tetapi harus ada disiplin yang kuat. Karena disiplin itu bersifat self disiplin, artinya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang mampu merubah diri kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi kata merdeka itu bukan cuma dari atasan atau pemerintah, tetapi dari memerintah diri kita sendiri. Artinya diri kita bisa memerintah diri kita sendiri. Seperti itu. Nilai-nilai kewajiban universalnya adalah sifat positif semua manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku memiliki tujuan. Kata Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrik dan akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini kata Diane Glosser pada tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah sering kita lakukan di kelas. Nah, konsep yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang paling penting adalah mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Bagaimana, yang pertama bagaimana kita berperilaku? Apakah baik? Apakah buruk? Kita tanya pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Karena apa? Apakah karena kebutuhan hidup atau yang lain? Kemudian yang ketiga, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Motivasi perilaku ya, kita tanyakan dari diri kita sendiri. Bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah baik atau buruk? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, ini banyak terjadi ya pada diri kita sendiri. Seperti saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi saya melakukan sesuatu kegiatan untuk tujuan saya. Nah, kemudian bagaimana menurut Anda? Menurut diri kita, pernahkah kita melakukan sesuatu yang mendapat senyuman dari orang lain? Atau untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan Anda melakukan sesuatu tersebut? Bagaimana menurut Anda? Ya. Biasa kita melakukan sesuatu kegiatan atau usaha, itu yang pertama biasa kita ingin mendapatkan senyum atau sapaan atau semangat dan sebagainya. Biasa juga kita melakukan sesuatu, misalnya usaha, itu untuk mendapatkan hadiah atau juga untuk mendapatkan uang. Saya bekerja 1 hari di tempat orang
yang melakukan sesuatu kegiatan hanya untuk mendapatkan uang atau imbalan, bukan senyuman, bukan juga hadiah, hanya imbalan uang yang kita inginkan. Karena tujuan hidup kita tadi untuk bisa bertahan hidup. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi internal kita. Kemudian masuk pada motivasi eksternal ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dari institusi atau orang lain biasanya ini berupa uang ya. Karena kita melakukan pekerjaan, otomatis kita akan mendapatkan yang namanya uang, bukan penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk menghargai diri sendiri, pertanyaannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah tujuan dari disiplin positif buat diri kita sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di sini ada beberapa, ada pengaruh jangka panjang, penghargaannya tidak efektif, penghargaannya merusak hubungan, penghargaan yang mengurangi kecepatan. Kemudian yang terakhir adalah penghargaannya menghukum. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang lain yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, beberapa dampak dan pemberian penghargaan seperti berikut. Ini kata Alfie Kohn tahun 1993. Ada pengaruh jangka panjangnya, ada pengaruh jangka pendeknya. Kemudian ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan menghukum. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan panjangnya dari hukuman itu sendiri, dari penghargaan itu sendiri juga ya. Jangka pendeknya misalnya kita mendapat penghargaan dari orang lain, itu sangat baik sekali, tapi jangka panjangnya belum tentu baik. Dari penghargaan itu tidak efektif, karena tidak ada gunanya penghargaan itu sehingga tidak menjadi tidak efektif. Nah, kemudian yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Nah, karena penghargaan itu hubungan kita dengan teman itu menjadi rusak, karena di situ ada misalnya seperti iri hati dan sebagainya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan. Nah, yang terakhir tadi dihukum oleh penghargaan ya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi. Nah, biasanya kalau kita sudah banyak penghargaan, diri kita menjadi sombong. Ya, bahwa kita berpikir bahwa diri kita ini hebat, sehingga kualitas diri kita menjadi menurun. Kita banyak ngomong. Kita menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya. Padahal kualitas diri kita menjadi menurun dari situ. Karena penghargaan itu terlalu bangga dengan yang namanya penghargaan. Ya.
Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Yang dulunya kita kreatif sehingga menghasilkan banyak penghargaan karena kita menjadi bangga, sehingga kreativitas kita itu menjadi menurun. Sudah pasti. Karena kita dianggap sama orang lain itu orang hebat. Karena banyaknya penghargaan sehingga kita malas untuk berkreativitas. Untuk apa berkreativitas? Penghargaan saya sudah banyak, saya sudah hebat. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Seperti itu. Di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Kemudian yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Dan terakhir, fokus pada proses. Nah, yang kita mulai, beri pengakuan secara khusus. Ini kata khusus berarti khusus untuk satu orang atau pribadi. Satu dan dua ini hampir sama. Misalnya anak itu cerdas, beri pengakuan yang sangat khusus sehingga muncullah nilai yang namanya nilai kebajikan. Tapi jangan lupa, jangan cuma kepada khususnya saja, harus kepada semua murid, karena setiap murid itu memiliki nilai kebajikan atau nilai kebajikan tersendiri, nilai positifnya tersendiri. Ada siswa yang pintar di matematika, tapi dia buruk dalam agama. Ada yang pintar dalam agama, tapi dia buruk dalam tata bahasa. Ada yang cerdas dalam tata bahasa, tapi dia buruk pada saat proses keseharian atau tingkah lakunya ya, seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus cerdas, harus pintar memberi yang namanya pengakuan atau apresiasi di dalam kelas ya. Nah, di sini ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan pada saat membuka. Ini bisa melalui ya perhatian kita kepada murid. Nilai kebajikannya adalah rasa empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian pembukaannya, saya menghargai. Di sini nilai kebajikannya adalah kepedulian. Kemudian situasinya pada saat kita membantu teman-teman pada saat tugas kelompok. Begitu. Nah, Bapak Ibu guru akan merasakan hal seperti ini. Dari rasa menghargai muncullah nilai kebajikannya adalah rasa kepedulian. Nah, ini kemudian kita pada situasinya seperti tugas kelompok, tugas kelas, ya, tugas kuliah dan sebagainya. Itu tidak mungkin kita bisa kerjakan secara pribadi. Kita butuh yang namanya teman agar kita dapat masukan-masukan yang lebih baik. Kemudian rasa terima kasih. Nah, di sini kita harus ucapkan kepada teman kita yang sudah membantu. Ya. Itu adalah rasa terima kasih. Nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Nah, di sini situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini pada siswa ya. Ini tanggung jawab pada siswa. Kita ajarkan kepada siswa kita bagaimana disiplin, seperti disiplin membersihkan kelas setiap hari. Jika ada kertas-kertas yang berhamburan di lantai, di mana tanggung jawab kita? Ya, tanggung jawab sebagai murid adalah membersihkan ruang kelasnya sehingga
kita merasa nyaman pada saat proses belajar. Oke, cukup. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ya. Yang pertama hukuman, pasti ada konsekuensinya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi, walaupun sakit, walaupun bagaimana itu pun harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit, fisik, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya adalah anak harus menghargai disiplin. Kemudian paksaan, stimulus tanggapan. Kemudian hukumannya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukumannya yang selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Konsekuensinya adalah konsep diri menjadi baik. Hukumannya yang selanjutnya, anak belajar dengan menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau tempoh. Nah, tindakan guru adalah mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan sekolah kita sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian murid diminta untuk push up. Nah, ini biasa kita lakukan di kelas ya, karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini adalah budaya toksik di dalam kelas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit dalam pelajaran. Ini hukum adalah hukuman disiplin di kelas. Misalnya kata terlambat, ya, begitu. Nah, ini yang terakhir adalah eksplorasi konsepnya. Kebutuhan dan manusia. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana cara kita bertahan hidup di dunia? Kebebasan. Ini diibaratkan sebagai kupu-kupu yang bebas hingga ke bunga manapun. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini misalnya kita ingin menguasai suatu bidang ilmu, kita bagaimana caranya kita berusaha sehingga kita menguasai bidang ilmu tersebut. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kita ibaratkan kata love, cinta, ya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Ini saya ibaratkan sebagai balon permainan, ya. Kita butuh yang namanya kesenangan. Siapa yang manusia yang tidak butuh dengan yang namanya kesenangan? Nah, bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah bertahan hidup. Kemudian rasa sayang dan rasa diterima adalah rasa diterima, kepedulian, kerjasama, kemudian menjadi bagian dari sebuah kelompok.
Penguasaan, harga diri, ya, kepedulian, kerjasama menjadi bagian dari dalam suatu kelompok juga. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, kita bebas, artinya memiliki pilihan ya. Mencoba hal baru, kita harus punya itu. Jangan cuma di hal yang lama saja, tapi kita harus berusaha untuk mencoba hal yang baru. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, artinya kita mampu mengendalikan diri kita sendiri. Jangan karena bebas, tapi kita tidak bisa mengendalikan diri kita, maka hancurlah diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Manusia itu butuh kesenangan. Kesenangan di sini berupa permainan, kita bisa bermain bebas. Kemudian kita humor bebas, antusias dan tertawa. Ya, kita bebas. Bagaimana cara kita menyenangkan diri kita? Konsep yang kelima, ya, posisi kontrol restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi, kerjasama ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi setiap masalah jangan guru yang mencari solusinya, tapi ajarlah murid yang bermasalah itu untuk mencari solusinya. Seperti itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Artinya setiap masalah itu pasti punya tujuan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi karena ada suatu masalah, kita harus berkolaborasi dengan siswa yang bermasalah itu sehingga muncul yang namanya solusi. Nah, dari solusi itu muncullah tujuan, dia mengerti arti hidup dan sebagainya. Sembilan ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan ya, hanya cuma kata maaf, bukan. Tapi kita belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kalau orang sudah mengaku kesalahannya, otomatis hubungannya akan menjadi baik. Kemudian tawaran bukan paksaan. Artinya dalam solusi itu kita tidak memaksa kepada siswa, tetapi ada tawaran, suka sama suka. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat di dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya kita melihat diri kita sebelum melihat diri orang lain. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di sini yang kita tekankan adalah karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi yang kita cari pada restitusi ini adalah solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi kalau siswa itu ada masalah di kelas, kita harus mencari solusinya, tapi kita harus melihat dari siswa itu. Artinya ada tawaran kepada siswa itu untuk bagaimana solusinya agar dia bisa diterima di kelompoknya.
Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukumannya ya. Identitas gagal di sini ada hukuman, identitas sukses disiplin. Ada konsekuensi, ada restitusinya. Bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama misalnya ada kata negatif, netral dan positif. Ya. Negatifnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Positifnya restitusi merupakan pilihan. Seperti itu. Bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, di sini ada posisi kontrol. Ada motivasi, ya, identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses. Ada indikatornya. Ya, ada indikatornya ya. Ada guru berbuat, guru berkala, hasil, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid berkata, dampak pada murid, ada dampaknya. Misalnya menghindari hukuman. Menghukum misalnya menghardik, menunjuk, ya ini tidak boleh lagi ke guru ya. Kemudian menyakiti, menyindir, ini tidak boleh lagi. Masuk bully. Ya, masuk bully ya. Kemudian berceramah dan mengaitkan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya tidak boleh. Ya, di sini kita akan menjadi teman. Artinya membuat alasan untuk murid, membuatkan alasan untuk murid ya. Kemudian pemantaunya menghitung dan mengukur, kita menghitung dan mengukurnya. Manajernya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan di sini ada pemantau dan ada manajer. Apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer? Fungsi dari ini. Contoh kasus seperti terlambat datang sekolah. Pernyataan-pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sangat kasar ya. Jadi menjadikan siswa itu merasa bersalah. Kamu tidak pernah datang tepat waktu, usah dulu, baru bisa masuk kelas. Nah ini adalah penghukum, ini tidak boleh. Ya. Nah, kalau kita seperti ini, ayolah cerita dulu kenapa kamu selalu terlambat. Nah, ini adalah cara kita sebagai guru di kurikulum Merdeka ini, sehingga kita bisa menjadi teman bagi murid kita. Tapi konsekuensinya adalah rasa penghargaan terhadap pendidik itu kurang, karena pendidik dianggap sebagai teman. Kemudian, karena sudah melanggar peraturan-peraturan sekolah, kamu harus tahu apa konsekuensinya. Ini adalah fungsi dari pemantau. Kemudian fungsi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah ini teman itu adalah guru. Pemantaunya ini bisa wali kelas dan manajernya adalah kepala sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas ya. Ini setiap keyakinan kelas kita harus buat agar proses belajar mengajar kelas itu bisa kondusif. Nah, di sini keyakinan kelas dengan peraturan itu berbeda. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu proses yang dihasilkan dari kesepakatan kelas. Apa yang kita tuliskan itu berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, beda kalau peraturan. Peraturan itu adalah peraturan sekolah, beda dengan peraturan kelas. Tetapi peraturan kelas harus merujuk dari peraturan sekolah. Nah, di sini akan muncul peraturan kelas, keyakinan kelas,
ada lingkungan positif, dan yang terakhir adalah munculnya budaya positif. Jadi sesuatu kita mulai dari dalam kelas dulu, kemudian keluar, sehingga muncullah namanya budaya positif, kebiasaan-kebiasaan murid yang menjadi lebih baik. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, sini ada satu contoh kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucap salam. Artinya dia datang tepat waktu, dia mengucapkan salam bukan cuma kepada guru, kepada temannya. Kemudian menghargai kebersihan. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang ketiga, aktif dalam pembelajaran. Kemudian terakhir adalah tertib. Ini salah satu contohnya saja. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing. Bagaimana anunya? Misalnya kalau keluar minta izin dulu atau dan sebagainya. Kemudian ada kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayang. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan kelas antara guru dan murid. Kalau yang satu ini adalah kesepakatan murid. Yang ini kesepakatan guru dan murid. Nah, peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa yang kita mau buat. Misalnya kalau habis membaca, mengembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya seperti apa yang kita akan buat. Seperti itu. Nah ini peraturannya yang tadi ya, selalu kembalikan buku tempatnya, itu adalah tanggung jawab keyakinan kelasnya. Nilai keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah saling menghormati. Hadir tepat waktu, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, dia masuk menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Seperti siswa dilarang merokok dan sebagainya, itu kesehatan. Kemudian menggunakan masker, itu adalah keselamatan dan juga kesehatan pada saat COVID dan sebagainya ya, kemarin. Kemudian jangan berlari di kelas atau di koridor ya, itu adalah keselamatan dan keamanan bagi siswa kita. Kalau terjatuh, otomatis luka. Nah di sini ada gambar bagaimana aksi nyata pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir ya, konsep 7 segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Inilah segitiga restitusi. Ya, seperti kita tahu, ini adalah gambar segitiga atau piramida ya. Ini saling berhubungan. Validasi keutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian validasi keutuhannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau orang punya kesalahan pasti punya alasan untuk mengapa ia melakukan kegiatan itu. Kemudian keyakinannya adalah nilai apa yang lebih kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini kita menstabilkan identitas
Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Salah satu contoh, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Otomatis kalau kita menyalahkan diri kita terhadap diri kita sendiri, itu tidak baik untuk diri kita. Validasi kebutuhannya adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, itu setiap tindakan atau kesalahan ya. Nah, di sini ada guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini pertanyaannya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Artinya kalau sikap yang buruk, kita harus tambahkan sikap yang baik. Maukah kamu belajar lain? Belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Jadi kita sebagai guru, jangan cuma hukuman itu cuma memukul, jangan. Yang cuma memukul sudah tidak boleh lagi pada guru. Yang diberikan kepada murid tidak boleh lagi, ya. Jadi kita gunakan cara lain yang lebih mendidik. Menanyakan keyakinan ya. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Itu tadi yang di keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Nilai-nilai universalnya, apa yang telah kita sepakati, kelas menjadi ideal, kamu ingin menjadi anak seperti apa yang kamu rasakan. Nah, kalau kesepakatan kelas sudah ada, otomatis kelas itu akan menjadi lebih baik. Dan interaksi antara yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih sempurna. Saya kira cukup buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.